Calon Presiden Anies Baswedan sampai detik ini menjadi calon terkuat dibanding calon yang lain. Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga merupakan satu-satunya calon yang mempunyai kepastian untuk maju jadi capres di pemilu 2024 mendatang dengan dukungan 3 parpol koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun perlu diingat, seiring dengan besarnya peluang Anies jadi capres, maka besar pula rintangan yang harus dihadapi. Bahkan istana mengepung laju Anies Baswedan. Elektabilitas Anies Baswedan terus naik. Bahkan hampir semua polling tanpa rekayasa, Anies Baswedan ada pada angka 70-80%. Otomatis membuat panik istana beserta isinya, karena Anies Baswedan bukan capres yang dikehendaki oleh mereka. Rekayasa konspirasi dari istana menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang sudah tercium lama. Hanya saat ini rekayasa tersebut makin terang-terangan. Istana tidak peduli bahwa Anies berhak menikmati kebebasannya dalam upaya eksplorasi potensinya di Pilpres 2024. Hanya gurita kekuatan yang sedang mencengkram negara ini tidak menghendaki capres Anies Baswedan. Maka kekuatan istana harus bertindak menghalangi Anies Baswedan. Apapun cara harus gagal sebagai capres ke depan. Anies Baswedan sangat mengerti bahwa istana akan menjegal dan mengepungnya. Justru Anies Baswedan tidak memperdulikan, bahkan makin semangat mendulang dan memompa pendukungnya. Demikian juga pengusungnya, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat sudah membaca konspirasi itu. Makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies itu dari segala cara. Yang paling nyata adalah soal Formula E yang sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun kasus itu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi. Akhirnya, mentok hanya rekayasa ini belum selesai, masih terus diburu kelemahan lainnya. Istana mencoba menutup mata capres yang diusung istana juga ada masalah, seperti Ganjar Pranowo, ada soal EKTP. Begitupun Erick Thohir, ada masalah yang justru mereka akan ditutup rapat. Dalam bayangan dan kehendak istana, siapapun bisa maju, tetapi yang dia inginkan hanya satu, yaitu yang dia setujui itu. Semua cacat yang dimiliki bisa diatur untuk diamankan. Pilpres 2024 mendatang dengan sistem seperti saat ini tetap membahayakan demokrasi. Karena peran para bandar, bandit, dan badut politik dan ekonomi yang lazim kita kenal para taipan oligarki sudah menguasai semua lini dan sistem kekuasaan sudah dalam genggamannya dengan kekuatan modal finansial yang sangat besar. Tanpa keajaiban, dipastikan tidak adil proses dan hasilnya dalam Pilpres mendatang akan terjadi keributan, manipulasi angka, dan kecurangan lainnya. Tidak lazim presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan rekayasa apa saja untuk rekayasa memenangkan capres pilihannya. Akhir-akhir ini terjadi fenomena aneh, sekalipun sebenarnya sudah tercium akan kemunculannya. Sandiaga Uno dilibatkan istana dalam menjalankan strategi capres-cawapres istana, menyerang Anies Baswedan soal klaim perjanjian dan hutang 50 miliar rupiah. Skenario ini sudah cukup waktu sebagai alternatif serangan ke Anies Baswedan ketika berbagai opsi mengalami kebuntuan. Mereka mengira akan bisa menjadi kekuatan merongrong kredibilitas Anies Baswedan. Nampak akan gagal juga, justru imbas kekuatan menyerang balik istana.
Setelah pihak tim Anies Baswedan menyebar dokumen resmi bahwa tidak ada hutang setelah saat itu Anies dan Sandiaga Uno terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengepung Anies dengan cara memecah fokus suara Anies yang kini jadi kandidat terkuat dari kalangan oposisi. Memanfaatkan Sandiaga Uno, seperti biasa Presiden bermain dengan janjinya bahwa Sandiaga akan diposisikan sebagai cawapres siapapun capresnya, akan ditempatkan dalam formasi capres-cawapres istana. Lupa atau sengaja hanya test the water. Sayang, figur Sandiaga Uno real politik sudah hilang dari radar pendukungnya, seperti saat maju bersama Prabowo Subianto. Sandiaga Uno sudah tidak memiliki nilai tawar apapun untuk basis pendukung, dan pemilihnya dahulu muncul notabene oposisi sudah kehilangan kaki. Secara alami kekuatan oposisi sudah pindah bersama Anies Baswedan. Bahkan nampaknya kekuatan pendukung Anies saat ini lebih histeris dari pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat itu. Sandiaga Uno harus mampu mengukur diri dan harus bisa membaca skenario istana, seolah-olah menimbang betul untuk dimajukan dalam skenario capres-cawapres kubu penguasa di Pilpres 2024. Dugaan kuat hanya akal bulus belaka. Kalau Sandiaga Uno mengikuti skenario istana tanpa berhitung politik yang real dan cermat atas realitas politik yang ada, Sandiaga Uno akan masuk dalam jebakan yang dalam dan parah. Sekalipun saat ini sebagai pembantu presiden sebagai menteri dan harus loyal pada presiden, tetapi tidak dalam skenario pencapresan ke depan, harus bisa memposisikan diri dengan hati-hati. Berkali-kali permainan politik konvensional presiden dengan menjanjikan siapapun yang dia inginkan dengan janji-janjinya hanya sekedar pro forma yang membahayakan bagi yang bersangkutan. Rekayasa mengepung Anies Baswedan masih berlangsung. Bahkan konon setiap jam 4 sore tim istana mengadakan rapat memantau perkembangan politik Anies Baswedan yang makin tak terbendung. Semakin dibendung, kumpulan emosi masyarakat makin membesar, seperti bendungan air. Terus memaksakan diri membendung, misalnya dengan menunda pemilu. Justru resiko politik kekuatan rakyat akan metamorfosis menjadi people power. Artinya, emosi rakyat bisa menerjang ke mana-mana. Jalan terbaik presiden netral, tidak ikut terlibat dalam pencapresan ke depan. Hanya sebagian pengamat politik mengetahui ada kekuatan yang sangat besar. Presiden ada tanggung jawab untuk menjegal Anies Baswedan. Ditulis oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih.